Nah, ini contoh yang ketiga. Jadi, kamu ntar bakal dikasih kayak gini. Ini soalnya, udah soalnya ya ini juga udah soalnya. Yang ditanyain persamaan laju reaksi, rumusnya adalah ini. Pi kali konsentrasi ya, ini tuh konsentrasi dikali konsentrasi unsur A. Ini kan yang kurung-kurung ini namanya konsentrasi unsur A di pangkat X dikali konsentrasi B di pangkat Y. Habis itu kita masukin, kamu lihat lagi yang ada di tabel ini adalah unsur apa aja, unsur PCl3 sama Cl2 kan, berarti ini unsur A, ini unsur B. Kamu masukin unsur A, ini kan tadi unsur A di sini pangkat X, terus unsur Y Cl2 pangkat Y. Terus habis itu kita cari yang pertama ini PCl3 pangkat X. Ini dengan cara apa? PCl3 kan lawannya Cl2. Kita cari data yang lawan dari ini kan Cl2, berarti data yang Cl2-nya sama. Kita lihat lagi. Data Cl2 ini kan sama enggak? Berarti yang sama yang mana? 1 sama 2. Nomor 1 sama 2 sama kan? 0,50. Berarti kita pakai data yang 1 sama 2. Berarti kita tulis lagi, berarti buka kurung konsentrasi PCl3 tutup kurung yang kedua kan. Nih. Terus kalau misalnya udah nemu, oh ini yang sama, kita lihat lagi PCl3-nya. PCl3-nya kan tadinya ini sama 1, 2, berarti kita pakai 1, 2. Kita lihat PCl3 1 sama 2. Yang lebih gede yang mana? Yang ini kan. Yang lebih gede taruh di atas yang paling gede. Yang ini yang kecil kan, yang lebih kecil taruh di bawah. Berarti data yang kedua ditaruh di atas, data yang pertama ditaruh di bawah. Berarti PCl3 yang kedua di atas kan, ini 2 kan, terus di atas, terus ini per PCl3 atas ini 1 kan yang kecil, 1 berarti kan pangkat X, tetap X nya di bawah, sama dengan ini bakal ngikut. Ini kan dia punya ini kan laju tuh kan pi ya, sama aja pi nya 2 kan, kamu tetap tulis pi 2, pi nya 1, ini 1, datanya yang 1, berarti tulisnya pi 1 atau laju reaksi 1, ini laju reaksi 2. Ini tetap ngikut. Jadi kalau misalnya kamu pakai data yang ketiga berarti pi nya 3 ngikut ya, ini ngikut si ini. Terus lanjut, PCl3 yang kedua berapa? 1,00 kan, masukin. PCl3 yang pertama 0,50 masukin, X nya turun sama dengan pi yang kedua ini 3,0 10 pangkat 2 masukin, pi 1 3,0 kali 10 pangkat 2 pi 1 ini ya 1,5. Nah udah nih, ini nggak ada angka kurang, ini yang nggak ada apa-apa lagi, tinggal ini sama ini kan, langsung bagi aja. 1,00 bagi 0,50 hasilnya 2 nih, aku udah nulis. X nya turun. Nah lihat, kalau misalnya ada kayak gini, pecahan kayak gini, kamu tinggal, kalau misalnya dia sama 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 2, kamu coret. Kalau sama, coret aja kalau sama. Terus ini nggak ada, udah habis kan, tinggal sisa ini, nggak ada lagi lawannya, berarti 3,0 per 1,5 berapa hasilnya? 2. Hasilnya 2 ya. Nah berarti tinggal 2x, 2 pangkat x sama dengan 2. Nah gini nih, kan 2 pangkat x sama dengan 2 ya kan, itu sama aja kayak kalau misalnya kamu 3 pangkat 2 berarti berapa? 3 kali 3 kan, bukan 3 kali 2, berarti 3 kali 3 9 ya kan. Nah kamu tuh nyari nilai si ininya loh, nyari nilai pangkatnya dengan tanda x nya ini, kamu nyari nilai pangkatnya. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 3 bakal 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali 2 8 gini kan. Kalau misalnya 4x ini 2 16, kamu cari 4 pangkat berapa yang hasilnya 16. 4 pangkat 1 4 pangkat 1 itu kan gak ada. 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 16. Oh berarti 4 ada 2, berarti si X ini adalah nilainya 2 gitu, kamu nyarinya itu. Nah sedangkan ini 2
X sama dengan 2, hasilnya tetap 2. Ada suatu sifat yang kalau misalnya misalnya 80 dipangkatin 1 itu hasilnya akan tetap 1. Dipangkatin 0, dipangkatin iya pokoknya iya udah, berarti ini pangkat berapa? Spasinya 2 pangkat 1 kan, hasilnya tetap 2 gitu, ngerti nggak? Jadi kan kalau misalnya 2 pangkat 1 sama aja kayak 2, ya udah 2 doang, 2 nya ada 1 berarti hasilnya 2 gitu, ngerti nggak? Habis itu kita ke data yang ke 2. Ini udah nih, udah selesai. Ini yang data yang kedua nih, CL2. CL2 tuh pangkat Y ya. Ini pangkat Y ada di sini nih. Jangan nanya Y-nya dari mana, dari soalnya, dari rumusnya nih, rumus. CL2Y. Jadinya sama. Pakai data yang lawan musuhnya ini, data yang PCl3-nya sama. Tadi kan data yang CL2-nya sama buat nyari ini. Berarti kalau misalnya nyari CL2, data yang PCl3-nya sama. Kita lihat lagi. Yang sama mana? PCl3 ini kan. Ini sama. Tapi kita lihat lagi CL2-nya. Kita berarti kita pakai data 2 sama 3. Antara 2 sama 3, CL2-nya yang paling besar yang mana? Data 3 atau data 2? Data 3 kan. Data 3 berarti ada di atas, data 2 berarti ada di bawah. Ini berarti ada CL2-nya, data 3-nya di atas. CL2-nya yang data keduanya ada di bawah. Gitu ya. Ini tetap ngikut, berarti kalau misalnya CL2-nya pakai yang data yang ketiga, berarti ini V-nya 3. Ini kalau misalnya 2, ini V-nya 2, tetap ngikut ya. Habis itu CL2 3 berapa? CL2 data ketiga berapa? 1,00 turun. CL2 data kedua 0,50 turun. Pangkat Y turun. P3 nya berapa? 3,0 sama. Habis itu ini sama kan? P2 nya sama kan? Laju ya, V itu laju, lihatnya dari sini sama. Nah, lihat lagi. Ini nggak ada kurang-kurangan lagi atau nggak ada kayak gini lagi kan, berarti tetap langsung 1,0 per 0,50 hasilnya 2. Y nya turun. Nah ini sama nggak? Sama kan? 10 pangkat min 2 sama, pangkatnya sama kan? Jadi tinggal ini 3,0 bagi 3,0 hasilnya 1, kayak 3 bagi 3 1 kan. Nah ini nih, Y sama X itu sama, jadi sama aja kayak pangkat 2 pangkat berapa yang hasilnya 1. Kamu nyari 2 pangkat 2, 2 kali 2, 2 nya ada 2 kan, 2 pangkat 2 tuh 2 kali 2 4 kan. Kalau 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah ini hasilnya 1. Ada suatu sifat yang kalau misalnya angka itu dikaliin dipangkatin berapapun, misalnya 9 pangkat 0 itu hasilnya 1, 10 pangkat 0 hasilnya 1, 1000 pangkat 0 hasilnya ada 1. Berarti kalau misalnya ini berarti 2 pangkat 0 hasilnya 1. Berarti ini si Y ini adalah nilainya, atau ini aku salah, Y ini adalah nilainya 0, berarti kan soalnya sifatnya kayak gitu. Kalau misalnya hasilnya 1 udah pasti pangkatnya 0, gak usah pusing lagi. Maka persamaan laju reaksinya adalah persamaan laju reaksinya itu kalau misalnya ini 0 kan, hasilnya ini 0, ini hasilnya 1. Kalau misalnya 0 gak usah ditulis lagi unsurnya, jadi R K sama dengan K kali PCl ada nilainya 1 kan, berarti tulis aja PCl 3 di sini tanpa harus ada data keberapanya, jadi cuman PCl 3 unsurnya doang yang ada di sini gitu.